Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh, semoga hari ini dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih, yaitu ketentuan ibadah haji ya. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami ketentuan-ketentuan ibadah haji. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas sejarah ibadah haji serta dasar hukum atau dalilnya. Nah, sekarang hukum haji. Ya. Anak-anak, haji itu termasuk rukun apa? Rukun iman apa rukun Islam? Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa, anak-anak? Iya, kelima. Satu, rukun Islam yang pertama apa? Oke, membaca syahadat. 2, melaksanakan sholat. 3, membayar zakat. 4, puasa. 5, naik haji bagi yang mampu. Oke, nah sekarang hukum asal ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu ya. Kaya itu belum tentu mampu, jadi bukan bagi yang kaya, tapi bagi yang mampu. Nah, mampu nanti dijelaskan nanti pada syarat wajib haji ya. Namun, dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi sunnah, makruh, bahkan haram. Nah, anak-anak, hukum haji yang wajib itu yang bagaimana? Yakni haji pertama kali dan telah mampu menjalankannya ya. Haji pertama dan mampu. Yang kedua, wajib bagi orang yang bernazar ya. Apa nazar? Janji ya. Jadi haji karena janji, misalkan saya nanti kalau panen ya, hasil panen saya melimpah maka akan haji. Nah, itu termasuk apa? Kalau hasil panennya ternyata melimpah, maka itu termasuk apa? Nazar atau janji. Jadi hukum hajinya adalah wajib. Ya. Ingat, haji yang pertama hukumnya wajib dan haji karena nazar. Oke, yang kedua, haji hukumnya sunnah bila dalam dapat mengerjakan ibadah haji itu untuk yang kedua kali dan seterusnya, atau bagi anak kecil dan hamba sahaya itu sunnah. Anak kecil yang belum balik itu sunnah melaksanakan. Nanti kalau dewasa ia sudah mampu, maka masih wajib melaksanakan haji ya. Jadi haji yang hukumnya sunnah itu haji yang kedua dan seterusnya, atau haji bagi anak kecil dan hamba sahaya. Oke. Kemudian yang ketiga, haji yang hukumnya makruh bila sudah dilaksanakan namun masyarakat di sekitarnya masih hidup serta kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Ini artinya ia sudah haji. Haji yang wajib yang pertama sudah ia lakukan. Nah, ini haji yang seterusnya, kedua dan seterusnya, bila di masyarakat sekelilingnya itu masih banyak yang membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, artinya masih banyak yang miskin atau terdapat bencana alam, maka ia melaksanakan haji berkali-kali itu hukumnya adalah makruh. Kemudian yang keempat adalah haram. Pergi haji dengan niat membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci Makkah, itu hukumnya haram. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan waktu haji.
Kapan waktu haji? Waktu ibadah haji sudah ditentukan syariat Islam, dan haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan waktunya, ya, beda dengan umroh. Kalau umroh itu sewaktu-waktu boleh, tapi haji ini waktunya sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ibadah haji tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Al-Baqarah 197, yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Kemudian dalam hadis Nabi, perhatikan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar qala ashhurul haji Syawalun wa Dzulqa'dah wa asyrum min Dzulhijjah, rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Ibnu Umar berkata, bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, sekarang syarat haji, ya. Apa syarat ini? Syarat wajib haji. Syarat wajib haji adalah yang pertama, orang Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak wajib atau tidak sah pergi haji. 2, berakal sehat. Orang yang gila atau tidak sehat akalnya tidak wajib menunaikan ibadah haji. 3, baligh. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan melaksanakan haji. 4, mampu atau istito'ah, ya. Istilah lain dari mampu itu adalah istito'ah. Arti mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Jadi orang yang fakir tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, yang dimaksud mampu atau istito'ah di sini dalam perjalanan haji adalah yang pertama, yakni mampu jasmani dan rohani, artinya sehat jasmani dan rohaninya. Yang kedua, memiliki bekal yang cukup untuk pulang pergi ke Makkah dan keluarga yang ditinggal. Yang ketiga adalah ada kendaraan. Anak-anak, sebelum ada pesawat seperti sekarang, dulu itu memakai apa? Kapal laut, ya. Sekarang lebih cepat memakai pesawat terbang. Oke, yang keempat adalah aman dalam perjalanan, ya. Yang kelima, bagi wanita harus disertai muhrimnya atau bersama wanita lain yang dipercaya. Nah, kelima ini anak-anak itu yang disebut mampu atau istito'ah dalam perjalanan haji. Nah, mampu ini adalah salah satu syarat wajib haji, ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang rukun haji, ya. Apa rukun haji? Rukun haji adalah serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Apabila salah satu rukun haji itu ada yang ketinggalan atau tidak dilaksanakan, maka hajinya batal atau tidak sah dan harus mengulang tahun depan. Nah,
rukun haji adalah ya, yang pertama ihram, dua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, kemudian tahallul dan tertib. Nah, biasanya anak-anak disingkat biar cepat hafal ya, rukun haji. Nah, apa ihram? Nah, ihram adalah berniat memulai melaksanakan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas dua helai kain putih tanpa dijahit. Ini bagi laki-laki. Nah, pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya atau auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi seperti pakaian waktu sholat. Nah ya, tuh. Yang kedua adalah wukuf. Apa wukuf? Wukuf adalah tinggal di Arafah sejenak sejak saat matahari tergelincir tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah disebut hari apa, Nana? Hari Arafah. Nah, sampai terbit fajar hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, yang ketiga adalah tawaf. Apa tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah kiri Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, macam-macam tawaf ada 5. Perhatikan. Tawaf umroh, yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun umroh. Yang kedua tawaf haji, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu tawaf yang menjadi salah satu rukun haji dan dikerjakan sesudah jumroh Aqobah ya, melempar jumroh Aqobah. Yang ketiga tawaf kudum, yaitu tawaf bagi orang yang baru datang ke Mekah, atau ini tawaf selamat datang ya, tawaf pembukaan ketika baru sampai di kota Mekah. Yang keempat adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan ya, yaitu tawaf selamat tinggal bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah. Yang kelima adalah tawaf sunnah, yaitu tawaf yang sunnah dikerjakan setiap waktu, sebanyak-banyaknya boleh dilakukan. Nah, itu tadi macam-macam tawaf ada 5. Jadi tawaf yang merupakan rukun haji itu tawaf apa, Nana? Iya, tawaf ifadah ya, yang merupakan rukun haji. Oke, kita lanjutkan. Sekarang rukun haji yang keempat adalah sa'i. Apa sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Dimulai dari mana? Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Oke, rukun haji yang kelima apa? Tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram ya, selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit 3 helai gitu ya, itu tahallul. Yang keenam rukun haji adalah tertib ya, yaitu menertibkan rukun-rukun yang telah disebutkan tadi, yaitu mendahulukan yang terdahulu secara urut ya. Ingat, rukun haji ada berapa tadi? 6. Yang pertama apa? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Oke, kita lanjutkan. Sekarang wajib haji ya, ini beda dengan rukun haji. Kalau rukun tadi, bila salah satu ketinggalan maka hajinya batal dan mengulang tahun depan. Nah, kalau wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji.
Jika salah satunya ketinggalan atau ditinggalkan, maka hajinya tetap sah. Namun harus membayar dam atau denda dengan menyembelih kambing. Apa saja wajib haji? Nah, yang termasuk wajib haji adalah yang pertama, ihram dari mikot. Apa mikot? Mikot itu batas ya. Dari batas-batas tempat dan batas waktu. Mikot itu ada dua, mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani artinya batas waktu, mikot makani artinya batas tempat. Nah, kalau Indonesia itu mikot batas tempatnya atau mikot makaninya itu di Zalam Yalam ya. Nah, ini adalah dari awal bulan ini ya. Mikot zamaninya yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Kalau mikot makani atau batas tempat di mana di Indonesia? Zalam Lam. Oke, yang kedua, wajib haji yang kedua mabit. Mabit apa artinya? Bermalam ya. Bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam tanggal 10 Zulhijjah. Wajib haji yang ketiga adalah melempar jumroh Aqobah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Oke, yang keempat wajib haji adalah melempar 3 jumroh. Nah, anak-anak, kalau yang ketiga tadi adalah melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah, dilanjutkan ya, melempar 3 jumroh itu apa saja? Yaitu jumrah ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Ketiga-tiganya tanggal berapa? Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, tiap lempar jumroh ini 7 batu kerikil. Waktu lempar jumroh setelah tergelincir matahari setiap harinya. Nah, syarat melontar apa saja? Yaitu melontar dengan 7 kerikil, dilontarkan 1 per 1, tidak 7 langsung. Kemudian menertibkan 3 jumroh dari yang pertama atau ula dekat Masjid Ifa, kemudian yang tengah atau wusta, dan yang terakhir adalah jumroh Aqobah. Kemudian memakai batu kecil atau kerikil. Nah, selain batu itu tidak sah, misalnya diganti dengan kayu, itu tidak sah ya. Kemudian wajib haji yang kelima adalah bermalam di Mina selama 2 hari pada tanggal 11, 12 Zulhijjah. Wajib haji yang keenam adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Makkah. Yang terakhir adalah menjauhi diri dari segala yang diharamkan atau larangan karena ihram. Ya, ini tadi 7 ini tadi adalah wajib haji, yaitu yang harus dikerjakan pada waktu haji. Bila salah satunya ketinggalan, hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam atau denda dengan menyembelih kambing. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sunnah-sunnah haji. Nah, untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah haji, perlu menambah amalan-amalan sunnah. Adapun sunnah-sunnah dalam ibadah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua membaca talbiyah dengan suara jar atau jelas bagi laki-laki, sirri bagi perempuan ya. Bacaan talbiyah itu labbaika Allahumma labbaik dan seterusnya itu ya. Kemudian yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Keempat, membaca zikir ketika tawaf.
Yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. 6. Masuk ke Ka'bah. Itu bila mungkin ya, tapi karena kan situasinya berdesak-desakan itu sulit sekali. Kemudian yang ketujuh adalah tawaf kudum. Masih ingat tawaf kudum? Iya, tawaf selamat datang ketika baru saja sampai di kota Mekah. Ini untuk haji ifrad ataupun haji qiran. Nah, macam-macam haji itu nanti dijelaskan pada pelaksanaan haji. Oke. Anak-anak, pembahasan tentang ketentuan ibadah haji telah selesai, kalian pelajari ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan depan. Nah, nanti ada post-test, oke? Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.